Assalamualaikum. Dalam keheningan sebelum terciptanya langit dan bumi, ketika belum ada waktu yang berjalan dan belum ada makhluk yang bernafas, Allah yang Maha Kuasa telah menciptakan makhluk-makhluk mulia dari cahaya. Mereka adalah para malaikat, ciptaan agung yang tidak pernah membangkang, selalu tunduk, dan senantiasa menjalankan perintahnya dengan penuh ketaatan. Di antara mereka, Allah menciptakan malaikat-malaikat besar dengan kekuatan yang tak terbayangkan oleh akal manusia. Sayap-sayap mereka terbentang luas, jumlahnya begitu banyak hingga menutupi cakrawala. Suara tasbih mereka menggema di seluruh penjuru alam, memuji kebesaran Sang Pencipta tanpa henti. Malaikat-malaikat itu mereka tetap rendah hati, tidak pernah sombong, dan sepenuhnya berserah kepada kehendak Allah. Sahabat beriman, kali ini kita akan mengulas bagaimana Allah yang Maha Agung menciptakan malaikat besar yang luar biasa yang bernama Malaikat Maut. Di dalam sebuah kabar dari Nabi Muhammad SAW, ketika Allah menciptakan malaikat maut, Dia menutupinya dari para makhluk dengan sejuta penutup. Besar malaikat maut lebih besar daripada langit dan bumi. Dan jika dituangkan semua air lautan dan sungai, maka tidak akan jatuh darinya air setetes pun ke bumi. Ujung timur dan ujung barat dunia ada di hadapannya. Seperti meja makan yang mana segala macam makanan diletakkan di atasnya dan diletakkan di hadapan seseorang agar dia memakannya. Lalu dia memakan darinya apa yang dia inginkan. Maka seperti itulah malaikat maut, dia membolak-balikkan dunia sebagaimana manusia membolak-balikkan sekeping dirham di hadapannya. Malaikat maut diikat dengan 70.000 rantai, panjang setiap rantai seperti berjalan selama 1000 tahun. Tiada malaikat yang mendekatinya, tiada yang mengetahui tempatnya, tiada yang mendengar suaranya, tiada yang mengerti keadaannya, dan kapanpun waktu dia ada. Ketika Allah yang Maha Luhur menciptakan maut kematian, dan Allah menguasakannya kepada malaikat Israel, maka dia bertanya, "Wahai Tuhanku, apa itu maut kematian?" Lalu Allah yang Maha Luhur memerintahkan hijab penutup yang masih mengekang makhluk yang bernama maut untuk terbuka sehingga malaikat Israel melihatnya. Lalu, Allah yang Maha Luhur berkata, "Berdiam dirilah kalian dan lihatlah maut kematian ini." Semua malaikat pun terhenti. Allah yang Maha Luhur pun berkata kepadanya, "Makhluk yang bernama maut atau kematian, terbanglah di atas mereka. Kepakkan semua sayap, dan bukalah semua matamu." Ketika dia, makhluk yang bernama maut atau kematian itu terbang, para malaikat pun melihatnya, maka mereka para malaikat pun tersungkur pingsan selama 1000 tahun. Ketika para malaikat sadar, mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, apakah Engkau menciptakan makhluk yang lebih besar daripada ini?" Allah yang Maha Luhur pun menjawab, "Aku yang menciptakannya. Aku lebih besar, Maha Agung darinya. Dan setiap makhluk akan merasakan maut atau kematian." Kemudian, Allah berkata, "Wahai Israel, genggamlah dia, aku telah menguasakan maut kepadamu." Israel berkata, "Wahai Tuhanku, dengan kekuatan apa aku akan menggenggamnya? Sesungguhnya dia lebih besar dariku." Lalu, Allah memberi Israel kekuatan, kemudian dia bisa menggenggam maut atau kematian itu, maka maut pun menjadi tenang di tangan malaikat Israel. Lalu maut yang ada di genggaman Israel itu berkata, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku berteriak di atas langit sekali saja." Allah pun memberinya izin, lalu dia berteriak dengan suara yang lantang, terdengarlah suara menggelegar di langit. Aku adalah maut kematian yang memisahkan di antara setiap kekasih. Aku adalah maut kematian yang memisahkan antara suami dan istri. Aku adalah maut kematian yang memisahkan antara anak-anak perempuan dan ibu-ibunya. Aku adalah maut kematian yang memisahkan antara saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuannya. Aku adalah maut kematian yang merusak rumah dan bangunan. Aku adalah maut kematian yang meramaikan kubur.
Aku adalah maut kematian yang mana aku mencari dan menemukan kalian walaupun kalian ada di dalam gedung besi yang terkunci. Tiada makhluk yang tersisa kecuali mereka akan merasakanku. Sesungguhnya orang kafir, orang munafik, dan orang yang celaka, tatkala kematian mendatangi mereka, maka kematian turun kepada mereka. Di sebelah kirinya ada malaikat siksa yang hitam wajahnya lagi melotot matanya. Malaikat siksa itu membawa pakaian yang terbuat dari siksaan, mereka duduk dari arah kejauhan sampai datangnya malaikat maut. Ketika malaikat maut datang kepada salah satu dari mereka orang kafir, munafik, dan orang yang celaka, dia berdiri di hadapannya dalam bentuk yang menyeramkan. Kemudian, jiwa orang itu berkata, "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" Lalu, malaikat maut menjawab, "Aku adalah malaikat maut yang akan mengeluarkanmu dari dunia. Aku akan menjadikan anakmu yatim, istrimu menjadi janda, dan hartamu diwariskan di antara orang-orang yang mewarisimu, yaitu orang-orang yang tidak kamu sukai dalam keadaan hidupmu. Kamu tidak melakukan kebaikan untuk dirimu dan akhiratmu. Pada hari ini, aku datang padamu untuk mencabut ruhmu." Maka tatkala orang itu mendengarnya, dia pun memalingkan wajahnya ke arah dinding, namun dia melihat malaikat maut berdiri di hadapannya. Lalu dia memalingkan wajahnya ke arah lain, namun dia melihat malaikat maut di hadapannya sedang berdiri. Lalu malaikat maut berkata, "Apakah kamu tidak tahu aku? Aku adalah malaikat maut yang mana aku telah mencabut ruh kedua orang tuamu, sedangkan kamu melihat keduanya dan kamu tidak bisa memberi manfaat menolong kepada mereka berdua. Pada hari ini, aku akan mengambil ruhmu, anak-anakmu, kerabat-kerabatmu, dan teman-temanmu melihat sehingga mereka bisa mendapatkan nasihat mengambil pelajaran darimu. Pada hari ini, aku adalah malaikat maut yang mana aku telah merusak desa-desa penduduknya, yang terdahulu, yaitu orang yang lebih kuat daripadamu, lebih banyak harta daripada hartamu, dan lebih banyak anak daripada anak-anakmu. Dan ketika mau mencabut nyawa orang-orang mukmin, datanglah malaikat maut itu dengan wajah berseri, tanpa menakutkan, tatapan halus berwibawa, dan tanpa paksaan pun seorang mukmin itu akan ikhlas bila nyawa mereka akan dicabut. Malaikat maut memiliki pengganti dalam mencabut ruh-ruh binatang buas dan binatang ternak. Dikatakan, dalam riwayat lain, sesungguhnya Allah yang Maha Luhur, ketika dia menghancurkan makhluknya pada hari kiamat baik dari golongan manusia dan makhluk lainnya, dari mata-mata dan wajah-wajah yang ada di tubuh malaikat maut itu masih tersisa 8 golongan. Mereka adalah, malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Jibril, malaikat Israel atau malaikat maut itu sendiri, dan 4 malaikat Hamalatul Arsy, penyangga arsy. Sahabat beriman, begitulah Allah yang Maha Agung, menciptakan malaikat maut. Semoga ulasan tersebut bermanfaat buat kita menambah wawasan. Wassalam.